Yap, enggak yang paling populer. Cuma di sini saya akan coba sedikit berbagi kenapa saya lebih memilih Linux CNC dibandingkan dengan Match 3 yang mana dia itu ada di peringkat yang pertama. Oke, yang pertama adalah Match 3 itu dia berjalan di bawah Windows, yang mana Windows itu General Purpose Operating System. Sementara untuk mesin atau perangkat robotik itu kan idealnya berjalan di bawah Real Time Operating System. Seperti yang paling populer itu setahu saya VxWorks. Cuman kan VxWorks ini berlisensi, jadi untuk pengembang Linux CNC itu dia menggunakan sistem operasi yang lain yang bebas untuk dikembangkan seperti Debian atau Ubuntu untuk dijadikan real time operating system. Sementara kalau Windows itu kan nggak bisa diotak-atik. Mungkin sedikit gambaran untuk perbedaan antara Windows sama RTOS atau real time operating system itu. Jadi kalau Windows itu dia nggak ada deadline untuk kapan untuk memulai atau menghentikan sebuah proses. Katakanlah kalian punya satu buah mesin yang tugasnya itu ada dua. Yang pertama menghisap bensin, kemudian membakarnya. Nah kalau di Windows itu tugas ini dikerjakan tanpa deadline. Katakanlah tugas pertama itu memerlukan waktu 1,2 detik. Kemudian tugas kedua itu butuh waktu 1 detik. Maka dalam 1 menit kan dia itu ada sekitar 50 kali proses menghisap bensin dan 60 kali membakarnya. Yang itu artinya kan ada sekitar selisih 10 kali yang mana kondisi pematik itu menyala tapi nggak ada bensin yang terhisap. Nah kalau ini diterapkan di mesin beneran kan pasti menimbulkan masalah. Sementara kalau di Linux CNC itu dia ada yang namanya deadline. Jadi sekalipun tugas tadi itu sudah selesai, katakanlah 1,2 detik itu sudah selesai, nah dia akan tetap menunggu sampai deadline-nya habis. Katakanlah kalian punya PC dengan deadline itu 2 detik, maka tugas yang tadi itu butuh waktu 1,2 detik sama 1 detik, itu dia akan tetap menunggu sampai deadline-nya habis, baru nanti bisa memulai proses selanjutnya. Nah jadi dalam waktu 1 menit, kedua tugas tadi itu bisa sama-sama dikerjakan sebanyak 30 kali. Memang lebih lambat, cuman kan dia lebih akurat dari sisi ketepatan waktu. Jadi nggak bakal ada selisih atau miss proses sama sekali, selisih tugas sama sekali. Nah itu juga alasan kenapa kalian pas menggunakan Linux CNC itu diwajibkan untuk melakukan latensi test terlebih dahulu. Jadi untuk mengetahui deadline komputer kalian, karena kan masing-masing komputer itu untuk deadline-nya itu beda-beda. Dan alasan selanjutnya adalah harga. Yang mana Linux CNC itu kan gratis, jadi kalian bisa langsung download aja. Sementara untuk Match 3 itu kan berbayar. Belum lagi untuk lisensi Windows-nya, jadi kalian mesti tambah lisensi untuk Windows-nya itu. Ya emang ada juga sih versi yang gratis untuk Match 3, cuman itu dia mentok di 500 baris kode aja untuk G-code-nya. Ya lumayan juga sih, cuman kalau dibandingkan sama Linux CNC yang nggak ada batasan untuk jumlah baris G-code-nya, ya tentu saja pasti lebih memilih yang lebih banyak kan untuk baris G-code-nya itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah jumlah maksimum sumbu yang mampu dikendalikan. Ya ini nggak begitu masalah sih, mengingat untuk software CAD/CAM-nya yang untuk buat G-code-nya itu paling banyak di 5 aksis dan keduanya itu bisa. Cuman untuk Linux CNC itu dia sedikit lebih banyak. Kalau Match 3 itu cuman support sampai 6 sumbu. Sementara untuk Linux CNC itu dia sedikit lebih banyak, yaitu 9 sumbu. Ya ini balik lagi ke software CAD/CAM-nya sih. Soalnya kan nggak ada yang support sampai 9 aksis untuk pembuatan atau generate G-code-nya itu. Oke, selanjutnya alasan terakhir. Ya ini harusnya alasan pertama sih, karena Linux CNC itu open source. Jadi kalian bisa bebas mengembangkan sesuka kalian. Mulai dari antar muka atau user interface sampai dengan fitur-fitur yang spesifik yang mungkin cuma kalian butuhkan untuk sementara waktu aja, bukan fitur yang permanen untuk mesin kalian. Cuman kan saya juga belum sampai ke tahap tersebut, tapi ya yang pasti itu bisa dikembangkan sesuka kalian. Oke, mungkin itu aja untuk alasan kenapa saya lebih memilih Linux CNC daripada Match 3. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, jika ada saran atau masukan silahkan kalian tulis di kolom komentar.